Ya hari ini saya rasa Tuhan beri firman khusus tentang impian, saudara. Visi, impian, saudara. Nah, setiap orang ya harus ada visi dan impian. Saya tidak tahu saudara masing-masing bagaimana, punyakah impian dalam hidupmu supaya dibuat mudah lah, saudara. Ya, punya impian enggak? Siapa yang punya impian dalam hidupnya? Wah, semua ya. Impiannya apa? Impiannya apa? Punya impian apa? Bahagia ya. Hidupnya bahagia. Dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan seperti apa? Ya, untuk genapi semua rencananya lah. Tidak banyak satu-satu. Punya impian apa? Diberkati. Bisa jadi saluran berkat ya, di sini aja. Impiannya apa? Wah, menjadi developer nomor 1 di Indonesia. Ini mesti orang marketing. Iya, enggak apa-apa. Ya, impiannya apa? Mengabarkan Injil. Sampai seperti apa? Mengabarkan Injil bagaimana? Oh, keluarga bisa diselamatkan ya Bu Maria Glory. Impiannya apa? Sukses. Sukses seperti apa? Sukses seperti yang diinginkan Tuhan. Kira-kira seperti apa? Duya terus. Jadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak? Bangsa masa ya wes, ayo kamu diberkati jadi berkat. Ya itu umum toh. Seperti apa? Diberkati seperti apa? Jadi berkat seperti apa? Dipakai Tuhan luar biasa. Diteruskan ya bisa luar biasa ini piye kok. Sebab kadang-kadang enggak, kalau kita enggak itu enggak jelas, saudara. Itu hanya seperti biasa, pokok sukses, diberkati, bahagia, macam-macam. Nah, saya rasa hari ini Tuhan memberikan tema, yaitu miliki impian yang mustahil. Apa temanya, saudara? Miliki impian yang mustahil. Artinya, apa yang harus mustahil bagi saudara? Lah, itu malah jadikan saudara impian. Yang mustahil itu jadi tidak mustahil, saudara. Dalam hidup kita, sering kita yang alami, kita senang, kita berharap bisa mencapai seperti itu. Ya, tapi sebetulnya kita nyadari nggak mungkin mustahil, gitu saudara. Artinya begitu. Ya misalnya lah, saudara lahir di keluarga yang sangat sederhana, lalu saudara sebenarnya ingin, wah sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Kadang-kadang merasa mustahil. Dari mana uangnya, modalnya misalnya saja. Ya jadi konglomerat misalnya gitu saudara. Nah itu kan mustahil dah. Tapi jadikanlah itu impian di dalam Tuhan, saudara. Miliki impian yang mustahil. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Saya mau bacakan dulu ya tentang Yusuf, saudara, sang pemimpi. Ya Kejadian 37 ayat 5 mulai. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah ya kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya ya karena mimpinya dan karena perkataannya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang
sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa? Ya, mimpimu itu. Ya. Lalu, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah padamu sampai ke tanah, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi kisah yang kita baca adalah satu kali Tuhan itu memberi mimpi kepada Yusuf. Ya, dia sedang mengikat berkas-berkas gandum waktu panen itu. Ya, tiba-tiba berkas gandumnya berdiri, tapi semua berkas gandum yang diikat oleh kakak-kakaknya saudara sujud menyembah. Lalu diceritakan, waktu ceritakan saudara marah, saudara. Kamu merasa hebat ya, waktu mau jadi raja, kami nyembah engkau gitu. Merasa ini sombong, ninggikan dirinya gitu saudara. Ya, enggak suka saudara-saudaranya. Apalagi Yusuf ini juga anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Dulunya kakak-kakaknya sudah enggak suka karena merasa dia diberi lebih dari yang lain. Sekarang tambah mimpi lagi itu, lebih enggak suka. Sudah lebih enggak suka, tambah lagi mimpi yang kedua lagi. Matahari, bulan, bintang sujud menyembah dia. Dikatakan lebih marah lagi saudara, karena cerita mimpi daripada Yusuf. Kakak-kakaknya lebih benci lagi, tapi nanti dikatakan ayahnya menyimpan dalam hatinya. Karena ayahnya juga seorang pemimpi. Yakub itu juga seorang pemimpi. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Yusuf. Mimpinya Yusuf tuh dia tahu, sekalipun wah kok seperti itu, tapi dia tahu beda dengan kakak-kakaknya. Nah, saudara perhatikan, ini mimpi dari Yusuf sendiri atau Tuhan yang memberikan mimpi? Tuhan memberikan mimpi saudara. Jadi kalau saya perhatikan saudara, ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Tuhan tuh ingin kita semua yang cinta dan dicintai oleh Tuhan. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Atau kalau dibuat mudah, Tuhan itu ingin memberi impian kepada setiap orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dicintai Tuhan. Ya, tepuk tangannya yang lebih lagi. Yusuf adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yusuf adalah orang yang cinta, percaya, hubungannya dekat dengan Tuhan. Tuhan juga senang, maka dia memberi impian. Bahkan impian, kalau saya katakan tadi, yang mustahil. Artinya yang tidak mungkin, yang enggak masuk akal. Masa dia lebih hebat dari semua kakak-kakaknya. Sampai kakaknya tadi iri. Sampai ayahnya juga berkata, masa enggak mau lebih dari kakak. Dan lebih dari ayahnya, ibunya, orang tuanya. Seolah-olah itu mustahil saudara. Tapi kalau saudara bisa pelajari senantiasa, Tuhan itu ingin memberi impian yang melampaui keadaan yang sesungguhnya pada setiap orang. Sekali lagi, yang cinta dan dicintai oleh Tuhan. Misalnya siapa lagi saudara? Impian ini sama dengan visi maksudnya. Bukan mimpi biasa. Impian dalam hidupnya. Visi daripada Tuhan. Selalu saudara bisa lihat siapa lagi. Misalnya siapa lagi? Siapa lagi saudara? Daud misalnya gitu saudara. Daud saudara dulunya dalam hidupnya enggak punya impian seperti Yusuf. Saya kembali Yusuf dulu ya. Saya percaya sejak mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf, maka mimpi itu menjadi impian dalam hidupnya. Menjadi sesuatu yang akan dicapai. Dulunya saya pikir mungkin Yusuf enggak sampai mikir seperti itu. Tapi waktu Tuhan berikan mimpi seperti itu jadi visi hidupnya, itu jadi impian hidupnya dalam hidupnya. Daud misalnya, Daud itu termasuk orang yang dicintai Tuhan atau tidak? Dengan kakak-kakaknya Tuhan lebih cinta Daud atau sama? Daud saudara, kepada orang yang cinta dan dicintai oleh Tuhan, Tuhan berikan saudara impian dalam hidupnya. Caranya bagaimana? Kirim Samuel datang di rumahnya. Betul ya saudara ya?
untuk mengurapi. Ya, Daud datang, lalu ayahnya kumpulkan semua anaknya. Daud saja enggak dianggap kok saudara, enggak diikutkan kok saudara, betul? Tapi satu persatu kakaknya ditunjukkan. Tuhan berkata, bukan, ya, bukan yang kau lihat, ya kelihatan. Tuhan melihat hatinya, enggak ada satupun yang dipilih. Sampai hanya ditanya, masih ada enggak anakmu? Masih, di mana? Gembalakan, ya, domba 2-3. Panggil di sini, sebelum dia datang kita tidak akan makan. Dan waktu dia dipanggil, dikatakan masih sangat muda sekali, masih kemerah-merahan. Kalau Yusuf tadi ya anak paling kecil itu saudara, ini juga sama. Kalau secara manusia tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan berkata ini, Daud urapi dia. Saudara, waktu ya Samuel sudah mengurapi, saudara dengar ya, hidupnya itu berubah. Tiba-tiba apa yang dilakukan Samuel itu menjadi impian dalam hidupnya. Itu menjadi visi dalam hidupnya. Tiba-tiba dia tangkap sesuatu. Kelak aku akan dipakai Tuhan jadi raja. Aku akan jadi raja. Itu jadi visinya. Itu jadi impian dalam hidupnya. Seperti Yusuf sama saudara. Itu jadi impian dalam hidupnya. Dia akan diangkat Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan. Oh, lebih daripada kakak-kakaknya. Bahkan lebih daripada orang tuanya. Itu jadi visi. Itu jadi impian dalam hidupnya. Betul enggak saudara? Ya, semua kalau saudara mau lihat siapalah, Abraham lah misalnya, saudara. Ya, dia sudah menikah, tapi istrinya mandul, betul enggak? Enggak bisa punya anak, betul toh? Jadi sama, saya percaya sebelum Tuhan bicara dengan dia tetap enggak punya arah. Istrinya mandul kok, enggak mungkin kok harusnya, ya. Tapi satu kali Tuhan datang pada Abraham dan berkata, ya aku akan memberkati engkau. Engkau akan jadi berkat. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Oleh turunan mereka diberkati. Saya percaya setelah dia dapat rema, dapat berkatan Tuhan, dapat janji Tuhan. Lalu itu jadi impian dalam hidupnya. Dia itu pegang sesuatu. Itu jadi visinya, jadi impian. Dia kelak akan jadi bangsa yang besar. Keturunan jadi luar biasa. Saya percaya pada setiap orang yang sungguh-sungguh ya pada Tuhan, yang cinta dan dicintai Tuhan, Tuhan itu sengaja memberikan impian dalam hidupnya. Kalau saudara lihat semualah, Musa juga sama. Contoh saja Musa ya, misalnya ya, dia dilahirkan ya karena terancam dibunuh, dialirkan di sungai, diterima putri Fir'aun sejak kecil, ya jadi anak angkat putri Fir'aun di Mesir, luar biasa, mungkin jadi ya jenderal gitu saja. Tapi karena dia bunuh tentara Mesir, ya dia takut, ya ditangkap, dibunuh, lari di padang gurun. Di padang gurun berapa menit saudara? 40 tahun saudara. Ya, saya percaya mungkin dia sudah gak punya harapan untuk hidupnya. Saya percaya mungkin dia sudah gak punya arah. Kalau saudara gagal, jatuh, itu misalnya dalam apapun lah saudara. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun pelayanan, sudah lalu seperti di padang gurun 40 tahun. Mungkin sudah gak punya arah dalam hidupnya. Tapi satu kali Tuhan datang pada ya Musa, lalu semak duri yang menyala, dia ketemu dan saat itu Tuhan berikan impian, visi dalam hidupnya. Musa, kembali ya ke Mesir, ya bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Sama seperti Yusuf, seperti Daud, seperti siapa? Itu tiba-tiba dalam hidupnya itu jadi impian yang akan dicapai dalam hidupnya. Dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin besar yang selamatkan bangsanya dari perbudakan. Saudara, saya percaya Tuhan itu selalu ingin memberikan impian supaya kita bisa mencapainya. Sengaja saya juga percaya ya kita umat pilihan. Tuhan berkata, kamulah bangsa pilihan. Siapa bangsa pilihan? Angkat tangan. Ya, saya percaya Tuhan ingin
Ya, kita itu punya impian. Kalau impian dari Tuhan nggak bisa kecil. Impian dari Tuhan itu pasti besar. Impian dari Tuhan itu melampaui keadaan. Maka sampai dikatakan mustahil gitu. Saudara. Harusnya nggak bisa. Tapi Tuhan berikan ya janji, rencana, jadi impian itu yang akan dicapai. Maka saya berkata pada saudara tadi, saudara miliki impian. Bahkan impian yang mustahil. Supaya apa? Kita bisa melakukan hal yang besar. Supaya kita bisa lakukan lebih daripada keadaan kita. Supaya kita bisa melakukan lebih daripada seharusnya. Semuanya, saudara. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga sama. Saya bacakan ya, Matius 28, ini amanat agung, sudah jelas sekali. Ya 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu ya jadikanlah semua bangsa muridku. Kata-kata ini saudara, jadikanlah satu orang murid Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara harus tahu dulu saat itu ya murid-murid baru saja ya mereka itu gagah. Baru saja mereka itu sudah gak setia. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Yesus sudah berkata, aku anak manusia ya harus menyerahkan diriku, ya ditangkap, diadili, diputusin hukuman mati, disiksa, dihancurkan semuanya sampai mati di atas kayu salib. Semua kutuk ditimpakan, ya mati. Tapi 3 hari kemudian akan bangkit kembali, saudara. Ya waktu Yesus sungguh-sungguh menyerahkannya, murid-murid saudara seperti Tuhan berkata ketakutan, cerai semua saudara. Gagal untuk setia, gagal untuk percaya saudara. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, ya akhirnya Tuhan menjumpai mereka, ya menguatkan imannya. Lalu diberi visi ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu besar atau kecil? Besar saudara. Jadikan keluargamu itu muridku. Itu saja belum tentu kok ya. Kalau saudara coba ya lihat keluarga masing-masing. Itu kakekku itu sulit sekali. Masa mau dia benci sekali itu dengan Kristen apa mau. Betul kadang-kadang kan gitu. Ini bukan keluargamu. Ini bukan ya teman-temanmu. Ini bukan kotamu. Ini bukan bangsamu. Semua bangsa. Semua bangsa. Semua bangsa. Kalau saudara bisa tangkap, itu jadi impian Musa. Tapi sejak itu, sejak diberi amanat agung, itu jadi impian. Itu jadi visi bagi muridnya. Hidupnya mulai terima, itu jadi visi di dalam kehidupan mereka yang akan mereka capai. Saudara, saya lanjutkan dikit juga ya. Dan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan ingin memberikan impian. Karena sejak Tuhan berikan impian yang mustahil, orang itu berubah. Orang itu berubah. Misalnya ya Saulus benci sekali ya dengan kekristenan, tangkap, siksa. 1 hari ya Tuhan ya menjumpainya, ketemu dengan Tuhan, saudara disadarkan lalu diberi juga impian yang mustahil. Sejak saat itu hidupnya berubah, saudara. Saya percaya ya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya juga ingin ajak saudara dengar yang saya dapatkan. Tuhan ingin kita yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan jadi penuai air zaman. Tangkap impian yang mustahil. Impian yang mustahil. Impian yang mustahil. Impian yang mustahil. Sekarang saudara buka masing-masing. Jangan hanya dengar. Apa yang mustahil bagimu? Yang sebetulnya saudara rindukan. Tapi tidak mungkin. Saudara merasa tidak mungkin. Minta Tuhan. Itu jadi
impian yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Misalnya lah sakit-sakitan terus, ini keturunan sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Kata dokter ini sakit keturunan, nggak bisa sembuh. Misalnya saja ya saudara, jadikan itu impian. Saudara ngalami mujizat, sembuh, total. Bahkan saudara diurapi, diberi pengurapan, mujizat kesembuhan. Dalam pelayanan saudara, dipakai Tuhan, sembuhkan orang lain. Ini contoh. Misalnya lah saudara ya punya masalah keuangan, ya yang berlipat ganda bukan kekayaannya, tapi yang berlipat ganda utangnya, malah gitu saudara. Berlipat ganda dengan dahsyat sampai saudara sudah tidak tahu gimana bayarnya. Mau golek utangan lagi aja di mana sudah tidak tahu saudara. Nabrak sini kita macam-macam. Tapi hari ini dengar firman Tuhan berkata, Tuhan ingin memberikan impian yang mustahil. Saudara akan mengalami breakthrough, terobosan dalam keuangan. Bukan hanya saudara utangnya berkurang, tapi lenyap utangnya saudara. Bebas, bahkan diberkati besar. Kamu tidak akan berutang, tapi malah kamu memberikan hutang. Benar, ini saudara harus tangkap. Apa yang mustahil itu Tuhan ingin. Ya, karena sekali lagi saudara, Tuhan ingin setiap kita orang percaya ya akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya apa? Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Yang ajaib. Yang sudah membebaskan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Memanggil kita keluar dari kegelapan. Tuhan ingin pakai saudara dan saya untuk lakukan hal yang besar. Beritakan yang besar. Yang mustahil harusnya. Saya percaya saudara, itu sesuatu yang sedang Tuhan katakan dalam kehidupan. Misalnya ya, saya dulu saudara sudah hafal semua, karena sombong, anaknya orang kaya, diizinkan rambut habis, sebuah hidup saya hancur, sampai saya merasa jadi sampah. Pendidikan hanya SMP 1, ini contoh saja. Ya, untuk nanti dipakai Tuhan ngajar banyak jemaat seperti ini. Jemaatnya ada S1, S2, S3. Saya es krim lah, gimana saudara? Karena harusnya nggak mungkin toh saudara. Betul nggak saudara? Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya nyata Tuhan yang berkarya. Bukan manusia. Supaya bisa beritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul tak? Ya, Tuhan itu, saya ajak saudara tangkap pesan ini. Hatinya Tuhan. Tuhan rindu setiap saudara semuanya hari ini sungguh-sungguh dapat impian yang mustahil. Seperti Tuhan berikan pada Yusuf. Seperti Tuhan berikan pada Daud. Seperti Tuhan berikan pada Musa. Masing-masing. Seperti Tuhan berikan pada Yosua. Saudara bisa tangkap ya impian yang mustahil dari Tuhan. Sekali saudara tangkap impian yang mustahil dari Tuhan, hidupmu berubah. Percaya saya, hidupmu akan berubah. Keadaanmu akan berubah. Beda pasti. Saya percaya setelah Yusuf dalam impian, hidupnya berubah. Dulu gak punya arah, tiba-tiba ada sesuatu yang dia pegang, yang dia perjuangkan. Hidupnya itu berubah. Ya, cara berpikirnya berubah, perjuangannya berubah, keadaannya berubah. Saya percaya juga Daud juga sama. Setelah tangkap seperti itu, maka keadaannya jadi berubah, saudara. Nah itu ya membuat seorang mengalami segala sesuatunya berubah. Karena Tuhan itu ya memberikan impian yang luar biasa. Nanti doa, nanti minta Tuhan. Saya percaya, saya bersyukur sebetulnya gereja kita selalu bisa buat contoh. Betul enggak saudara? Sejak awal gereja kita dilahirkan dari 7 orang. Terus saudara dari rumah saya
lalu kurang besar lagi, ya lalu di depan adem ayem, lalu di gedung biskup, betul saudara. Lalu gedung ini sekarang juga sedang diberi impian yang mustahil. Kalau dengan kekuatan kita enggak mungkin bisa, betul saudara. 20 hektar lebih itu proyek raksasa, proyek yang sangat besar sekali, butuh ya kemampuan yang besar. Tapi sekali lagi, Tuhan yang beri impian, Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan sendiri akan nyatakan kasih karunia yang luar biasa. Impian saudara, tangkap saja, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh, karena saya percaya itu akan sangat-sangat memberkati kita. Lalu yang berikutnya, segala sesuatu itu sebetulnya diawali dari impian. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang kita capai diawali dari impian. Kebetulan Yusuf ya saudara, saudara baca di Alkitab, kisah Yusuf sebelumnya tidak ada. Kisah Yusuf mulai diceritakan adalah saat Yusuf dapat mimpi, saudara. Yang dulu-dulu itu dianggap enggak perlu, enggak ada harganya untuk diceritakan. Dimulainya kisah Yusuf di Alkitab kalau saudara baca, yaitu saat dia dapat mimpi dari Tuhan. Sejak saat itu, lalu ada perjalanan ilahi, lalu ada tuntunan ilahi, lalu ada pernyataan Tuhan, lalu ada karya Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu dimulai dari impian, saudara. Enggak ada impian, enggak ada segala sesuatunya. Ya, Yusuf bisa menjadi penguasa besar. Ceritanya sekali lagi dimulai waktu dia memang dapat mimpi yang daripada Tuhan, yang jadi impian di dalam kehidupan. Segala sesuatu itu apa saja sama. Ya, dunia kok bisa ada seperti ini? Bagaimana kok ada binatang ya di darat, kok ada binatang di air, kok ada binatang di udara, kok ada kita manusia. Kenapa kok bisa ada? Saudara dengar, diawali impiannya Tuhan. Tuhan mimpikan dunia yang gelap gulita, dunia yang kacau balau. Tuhan impikan menjadi dunia yang indah, dunia yang luar biasa. Ya, ada burung di udara, ada binatang di darat, ada binatang di air. Maka karena Tuhan mimpikan seperti itu, Tuhan menciptakan. Maka yang tidak ada jadi ada. Betul saudara? Binatang-binatang lah. Baik itu jangkrik lah, baik itu kecoa lah saudara, baik itu guguk di rumah lah saudara ya. Semuanya lah, kucing, semuanya diawali dari impian Tuhan. Termasuk kita manusia. Satu hari Tuhan memimpikan, baiklah di dunia ada satu makhluk yang seperti kita. Ya, diimpikan bukan yang seperti semuanya yang lain, yang seperti kita, saudara. Itu impian dari Tuhan, saudara, kerinduan daripada Tuhan. Maka dia ciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Kalau Tuhan tidak punya impian seperti itu, kita nggak pernah tercipta, nggak pernah ada. Ada karena ada impian dari Tuhan. Ada impian, maka ada langkah, maka ada sesuatu yang dilakukan, maka jadi semua dimulai dari impian. Hari ini kalau saudara terima impian yang daripada Tuhan, saudara lihat itu akan jadi awal kisah hidupmu di dalam Tuhan yang luar biasa. Langkah-langkah hidupmu di dalam Tuhan yang luar biasa. Kenapa ada gedung ini? Ya karena ada impian. Dulu karena ya gedung biskupnya sedang enggak muat kok. Ya mimpikan gedung yang lebih besar. Betul enggak saudara? Ya barulah kita mulai saudara berdoa. Barulah saudara kita mulai melangkah. Barulah saat Tuhan buka jalan mulai pembangunan. Barulah akhirnya ada. Ya sama. Enggak pernah punya impian. Enggak pernah ada perjuangan. Betul? Enggak pernah ada perjuangan. Enggak pernah ada. Enggak pernah terjadi. Impian membuat kita berjuang. Setuju? Enggak punya impian, enggak berjuang. Anak sekolah enggak punya cita-cita, enggak punya impian, ya enggak ada apa-apa, enggak mencapai apa. Memang enggak ada tujuan kok. Memang enggak punya arah kok. Betul enggak? Tapi kalau punya impian, apalagi yang daripada Tuhan,
akan nyalakan roh kita, akan membuat kita bergerak, akan membuat kita berjuang, akan ada pengurapan Tuhan, akan ada hikmat Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan untuk mencapai. Tapi diawali ada impian. Saudara masih ingat kenapa ya saya jadi gembala sidang? Pertama kan memang kehendak Tuhan. Saudara masih ingat ya? Setelah saya sembuh, saya jadi pengusaha dari gali lubang, tutup lubang. Tapi terus aja ditolong Tuhan, saya punya pabrik, ya pabriknya maju. Saudara sedang sangat maju, Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Itu pergumulan, itu keinginan Tuhan. Kalau saya antara daging dan panggilan Tuhan, daging dan roh, betul saudara ya? Ya bergumul sekian lama, kira-kira 3 bulan. Ya, saya sering bawa mobil keluar kota Solo, mencucurkan air mata. Kenapa? Dikejar Tuhan terus. Tapi sebetulnya daging saya itu enggak mau. Tapi dikejar Tuhan terus, dikejar Tuhan terus. Saya tahu dikejar. Saya diam itu, hati itu gelisah terus. Kejar terus. Sampai satu kali Tuhan berkata, seperti berkata pada ya Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. Apakah masih gembalakan kawanan dombaku? Itu jadi visi, saudara. Akhirnya saya tangkap, saya melangkah. Tapi setelah itu juga saya minta pada Tuhan, Tuhan, kalau aku tinggalkan perusahaan ya untuk menggembalakan jemaat, ya aku rindu dalam pelayanan ini ada hasil yang maksimal. Jangan hanya sekedar jadi pendeta. Kalau hanya sekedar jadi pendeta untuk apa? Ya banyak orang ya bisa jadi pendeta. Tapi saya tinggalkan pabrik. Ya kalau Tuhan pakai banyak jiwa bisa diselamatkan. Lalu saudara ingat, saya minta visi dari Tuhan. Betul? Berapa jiwa Tuhan yang harus ya kita doakan. Ya kita perjuangkan. Berapa jiwa Tuhan? Saudara ingat berapa? 1000 jiwa, betul enggak? Dapat visi dari Tuhan. Lalu saya sampaikan pada jemaat. Lalu kita doakan bersama-sama. Lalu kita perjuangkan bersama-sama. Kita doakan bersama. Ya, disampaikan bersama. Didoakan bersama. Diperjuangkan bersama. Didoakan bersama. Diperjuangkan bersama. Akhirnya satu hari sampai 1000. Masih ingat ya? Setelah 1000 cukup atau belum? Belum. Tuhan, jangan 1000, pengorbanan besar. Lebih banyak lagi minta dari Tuhan. Tuhan berikan visi berapa? 5.000, saudara. Sama. Setelah itu disampaikan pada jemaat. Tuhan beri visi 5.000. Ya, jiwa diselamatkan gitu saudara. Didoakan, diperjuangkan, dipuasakan, didoakan, dipuasakan, diperjuangkan saudara. Kali itu ada juga kadang-kadang ditertawakan orang. Saudara masih ingat ada orang tertawa gitu. Pak Agung satu hari nyari saya berkata, Pak, gereja kita ditertawakan orang. Aku ketemu dengan temanku. Apa itu? Keluarga Allah, gereja baru. Kok 5.000, visi 5.000. Karena saat itu di Solo gereja terbesar hanya 2.000. Jemaatnya itu gereja terbesar. Ini gereja baru, visinya 5.000. Saudara masih ingat? Terus omongnya kegedean pihak kurang jaga. Maksudnya mau besar. Apa kemampuannya gitu saudara. Lalu ditambah lagi. Iya apalagi mau baca. Orang yang kecil 5.000. Lah, seperti apa? Siapa ingat? Cicak muntah truk, cicak muntah truk saudara. Cicak mau nelan truk. Mana mungkin gitu saudara. Ya memang kalau Tuhan beri visi itu melampaui keadaan. Maka saya berkata, ya visi mustahil sebetulnya bagi kita. Karena Tuhan ingin kita melakukan lebih dari kemampuan kita. Tuhan kita maha besar. Bapa kita maha besar. Dia nggak bisa memberikan impian yang kecil untuk anak-anaknya. Nggak bisa. Kalau kecil itu biasanya ya pikiran kita sendiri. Wah ini beraninya kecil-kecil kok saudara. Impiannya yang kecil saudara. Lalu saya ngomong apa? Supaya saudara ingat juga sejarah. Enggak apa-apa. Ya saudara. Mereka enggak dapat. Orang yang enggak dapat sendiri sulit saudara. Ya pokok kita
jalan terus. Ada sebetulnya saudara. Ya tapi tidak payah serius. Biar anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Gitu saudara. Gerak terus, gerak terus, gerak terus. Doakan, puasakan, perjuangkan, gerakan, doakan, perjuangkan, doakan, perjuangkan. Jadi 5.000. Betul tak? Lalu sudah puas apa belum? Selama hidup harus tetap berbuah. Minta lagi dari Tuhan, saudara. Berapa? 10.000 sama, saudara. Ya, diumumkan, digerakkan, didoakan, dipuasakan, diperjuangkan, didoakan, dipuasakan, diperjuangkan. Satu hari sampai 10.000. Kalau enggak ada impian, enggak ada perjuangan. Ya, ada impian, ada perjuangan. Betul saudara? Ya, bahkan perjuangan yang terarah. Terarah. Bila tidak ada vision, maka liarlah rakyat. Ayatnya ada, bisa dikeluarkan. Kalau misalnya, ya enggak tahu di sana ada. Ya, saudara, ya keluarkan dulu ya. Setelah 10.000, 20.000 ya saudara harus apa terus ya saudara. Karena ini sejarah gereja kita ya sama terus saudara. Doakan, perjuangkan, ya puasakan, doakan, perjuangkan. Itu waktu lama saudara. Lama enggak tercapai. Lalu saya bergumul Tuhan dulu 1.000 ya 5.000, 10.000 jalan lancar. Ini 20.000 kok enggak sampai. Lalu Tuhan ngomong apa? Supaya ingat. Ya Tuhan ngomong, itu waktu gedung biskup saudara. Kapasitasnya cuma 1.000 lebih kok. Sekarang minta 20.000. Kalau dikirim Tuhan taruh di mana? Loh, betul saudara. Tuhan pernah bangun yang lebih besar dulu tempatnya, lumbungnya. Betul enggak? Nah kalau tempatnya cuma 1.000 lebih kok. Visinya 20.000. 10.000 aja. Betul toh? Berapa kebaktian sudah penuh toh? Betul enggak? 20. Nah, barulah akhirnya Tuhan tolong kita bangun gedung ini, saudara. Akhirnya juga tercapai. Nah, ini ya saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu pewahyuan Tuhan. Itu visi yang daripada Tuhan. Itu ya guidance, pimpinan Tuhan untuk mencapai satu. Liar. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris salah satu terjemahannya binasa. Enggak ada itu, enggak ada visi, enggak ada arah, enggak ada perjuangan. Akhirnya malah binasa. Maka Tuhan rindu setiap kita belajar seperti perjalanan gereja kita. Selalu dituntun Tuhan dari visi kepada visi berikutnya. Dari visi impian pada impian berikutnya. Dari visi kepada visi berikutnya. Jangan batasi. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Memang kita terbatas. Tapi ditolong oleh Tuhan yang tidak terbatas. Disupport oleh Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi keadaan. Maka malah diajak. Minta Tuhan. Impian yang mustahil. Dan kalau Tuhan sungguh-sungguh yang memberi pasti itu yang mustahil. Yang memang kamu enggak bisa. Kalau kamu bisa enggak usah minta Tuhan. Belajar sendiri bisa. Justru Tuhan ingin kita ya lakukan hal yang besar. Yang memuliakan Tuhan. Dan saudara akan punya arah. Saudara akan punya perjuangan. Saudara akan mencapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Keinginan Tuhan dalam hidupmu. Saudara bisa dipakai luar biasa. Ya saudara. Jadi minta. Karena sekali lagi pertama segala sesuatu yang kau capai dimulai dari impian. Kenapa Damik ini? Kenapa Damik ini? Ya karena ada orang yang memimpikan mungkin dulu ketemu orang teriak-teriak gitu saudara. Keras, mimpi kalau ada alat bisa suaranya jadi keras gitu ya. Jadi gak usah teriak-teriak gitu saudara. Karena ada orang yang memimpikan ada alat seperti itu, maka dipikirkan, maka diusahakan, maka diteliti, akhirnya tercipta mic speaker yang bisa memperbesar
Siapa yang tidak punya handphone angkat tangan? Punya semua. Siapa yang punya handphone angkat tangan? Kenapa ada handphone? Sama. Ya dulu pertama nggak ada alat toh ya. Mau kirim berita sulit sekali toh. Mungkin kalau lihat ya sejarah, kirim orang berkuda cepat sampaikan berita, betul? Pakai burung merpati itu zaman dulunya loh saudara. Lalu ingin lagi jadi telepon, telegram, betul? Setelah telepon di rumah saya ngalami loh saudara. Saudara yang masih muda benar nggak ngalami telepon kabel itu harus muter krek. Ada orang mikir lagi, wah kalau nggak usah pakai kabel enak ya. Di kamar tidur bisa, di kamar kecil bisa, di mobil bisa, lebih fleksibel. Ada yang mikir gitu, itu jadi impiannya. Baru saudara dipikirkan, diteliti, diusahakan. Akhirnya terciptalah handphone, nggak usah pakai kabel. Malah sekarang bukan hanya handphone ya, yang suara ada gambarnya sekarang di situ semua. Tapi sekali lagi, semua itu tercipta, semua itu lahir. Semua itu terjadi karena ada impian. Dulunya enggak mungkin. Tapi karena ada impian yang mustahil, yang tidak mungkin jadi mungkin. Dengar ya. Dulu enggak mungkin, enggak ada kabelnya apa bosok bisa bicara. Betul enggak? Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saya dorong saudara terus ya. Nanti kalau saudara perhatikan ya, justru kalau saudara punya impian dari Tuhan, itu akan membakar roh saudara. Saudara akan sungguh-sungguh berjuang seperti tadi saya katakan. Ada perjuangan, bahkan perjuangan yang terarah. Gak ada impian gak berjuang atau berjuang pun muter-muter saja. Anak kalau sudah punya cita jadi dokter, ya mudah sekolahnya jurusannya dokter, betul enggak? Kalau enggak punya cita-cita jadi apa-apa ya bingung. Ini sekolah masuk, ini cocok, enggak enak, enggak cocok, ganti lagi. Enggak terarah, muter-muter saja. Tapi kalau sudah punya impian, tinggal arahnya tepat, perjuangan tepat, dan terus berjuang. Ya saudara, selain itu juga kalau saudara tangkap impian Tuhan, nanti akan membuat saudara itu gigih. Tidak mudah menyerah. Betul, tidak mudah menyerah. Saudara lihat Yusuf itu arahnya dia sudah tahu akan jadi penguasa. Dia enggak bingung mau dimanapun dia tahu ini rencana Tuhan. Sampai Mesir pun dia tahu Tuhan yang bawa ke Mesir pasti ada tujuannya. Saudara, bahkan ada kesulitan, ada tantangan, ada apapun. Dia enggak menyerah. Karena dia sudah punya impian dari Tuhan. Betul? Dia jadi budak tetap saja pegang Tuhan. Ya, lalu Tuhan sertai diberkati orang kepercayaan. Ya, siapa itu? Dia jadi budak di rumah Potifar. Ya, lalu digoda, dia tetap nggak mau rusak. Ya, karena digoda istrinya Potifar. Ini Potifar kalau sekarang namanya Tante Po, gitu saudara. Potifar tahu saudara. Dia tetap ya jaga hidupnya. Difitnah, masuk penjara, saudara lihat hatinya enggak berubah. Karena dia ada satu yang dipegang. Impian Tuhan itu nyata, Tuhan itu pasti. Dia terus pegang Tuhan, dia terus berjalan bersama Tuhan. Ya, keadaan apapun terus melekat pada Tuhan. Karena impian dari Tuhan itu pasti. Dia enggak menyerah saat ada kesulitan. Saudara sama. Kalau saudara sekali pegang impian dari Tuhan, saudara ngalami badai. Ya, bisa juga sakit, mungkin agak goyang dikit, tapi tetap ada pegangan. Karena saudara tahu rencana Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Dan sungguh-sungguh saudara hanya mencapai. Semua saudara lihat ya Daud, dia waktu diurapi itu sudah jadi impiannya dia. Dia pegang itu terus. Dia diiri Saul. Dia mau dibantai Saul, dia mau dibunuh Saul, dia terpaksa lari, tinggalkan ya keluarganya, tinggalkan semua. Dia tetap hatinya pegang janji Tuhan. Ada kesempatan bunuh Saul, dia tetap tidak mau. Seperti Yusuf buat dosa, betul enggak saudara? Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Enggak mau rencana Tuhan itu rusak dalam hidupnya. Hidupnya ya menyala, terarah, berjuang, gigih, pantang menyerah.
Seperti Yusuf akhirnya mencapai. Daud juga sama, akhirnya mencapai. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat gereja kita bisa lihat semua lah orang. Saya ya hari ini ingin ngajak saudara lihat satu. Pertama pendeta Yonggi Cho dulu aja. Sejak awal karena saya belajarnya itu di tempatnya Yonggi Cho, saudara. Ya berkali-kali saya ke sana ya belajar. Ini lihat dulu aja ya. Saudara ini karena sekarang sudah meninggal ya. Tapi dulu saya belajar banyak di sana. Ya ini pendeta Yonggi Cho, lanjutkan. Lah saudara, wah kalau diceritakan panjang ya. Ya beda apa ya. Diawali dari berapa saudara? 6 orang yang terdiri dari Yonggi Cho, calon mertuanya, Pastor Choi, ya Cecil, beserta 3 anaknya dan seorang wanita tua. Diawali dari keluarga. Jemaatnya sungguh cuma 1 sebetulnya saudara. Ya karena yang Choi ini akhirnya jadi mertuanya. Dia nikah dengan salah satu saudara. Mereka mengadakan kebaktian pertama di ruang tamu Pastor Choi. Ya Jasil pada tanggal 18 Mei 1958. Mungkin saudara, aku urung lahir itu. Diawali 6 orang saudara. Ya lanjutkan dikit aja ya. Ya supaya lebih ya. Jumlah mereka tidak bertambah sampai 1 bulan lamanya. Sampai mereka mendoakan seorang wanita yang penuh. Wanita yang lumpuh 7 tahun dan terjadi mujizat. Jumlah mereka terus bertambah sampai 50 orang. Sehingga ruang tamu yang dipakai tidak cukup. Ya, mereka akhirnya mengalami terobosan karena apa ini? Ada mujizat. Saudara dengar dulu. Jadi jangan takut kalau diserang mujizat terus. Mujizat itu menyelamatkan orang. Mujizat membuat orang itu sadar ini Tuhan. Ya bisa maju kalau nggak ada mujizat orang. Ya karena butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Saudara, lanjutkan. Ya, di mana ini? Maka dibuatlah tenda di depan rumah Pastor ya Choi Jasi. Ini tenda tentara Amerika dulu di sana itu saudara. Korea Utara Selatan perang. Jadi ya sisa ya tenda tentara Amerika. Lanjutkan. Ini gerejanya model seperti itu. Karena banyaknya mujizat yang terus terjadi ya di tengah-tengah jemaat, maka jemaat terus bertumbuh. 2 tahun setelah kok ketutup saya. 2 tahun setelah berdirinya 1961 jemaat telah mencapai 1000. Lanjutkan. Ya enggak apa-apa, saudara tahu sedikit ya. Tahun 1964 jemaat bertumbuh jadi 3000 orang. Ya tahun 67 mulai menjadi gereja sel, kelompok sel ya. Dengan 7.750 anggota dan 125 komsel. Komsel itu luar biasa, saudara. Ya tahun 68 jemaat bertumbuh menjadi 8.000. Lanjutkan. Ya, tahun 77 jemaat sudah mencapai 50.000. 79 mencapai 100.000. 81 jemaatnya 200.000. Ya, 84 jemaatnya 400.000. Lanjutkan. Ya, 85 jemaatnya mencapai 500.000. 92 jemaatnya mencapai 700.000. Ya, mereka mendirikan gedung ibadah yang bisa menampung 25.000 orang dalam satu kali ibadah. Ya, pada tahun 2007 tercatat jumlahnya jemaatnya 830.000. Ya, di situ saya banyak belajar, saudara. Jadi mereka itu bangunan yang bisa sekali kebaktian 25 itu enggak cukup, saudara. Jadi kalau minggu kalau enggak salah 6 atau 7 kali ibadahnya. Lalu enggak cukup lagi, Sabtu juga jadi ibadah raya. Enggak cukup lagi, Jumat ya dianggap ibadah raya. Jadi kalau pelayan Tuhan enggak boleh ibadah minggu. Ya, pelayan Tuhan itu ibadahnya Jumat atau Sabtu gitu saudara. Minggu untuk jemaat karena tempatnya tidak cukup. Nah, saudara berjalan dari Fiskesi. Saya di sana juga salah satunya. Untuk apa saudara? Memperbesarkan hati.
visi, berani percaya yang besar. Tuhan tunjukkan sesuatu yang besar, saudara. Sebab kalau enggak, kadang-kadang kita itu berpikir kecil. Kalau lingkungan kita semua berpikir kecil, pikiran kita juga kecil. Tapi kalau Tuhan bawa kita lihat ya hal yang besar, orang-orang berpikir besar. Itu sadar atau tidak sadar, pikiran juga dibawa berpikir besar, berani yang besar, saudara. Setiap kali saya ke sana, ya iman saya itu seperti dibesarkan, pikiran saya dibesarkan, membuat apa? Visinya berani lebih besar lagi. Selalu seperti itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara ikuti terus, dia juga sama. Selalu ya punya visi, punya visi, punya visi, punya visi. Dari visi ke visi berikutnya, dari visi ke visi berikutnya. Terus, saudara, saya dulu belajar dan minta visi juga karena belajar dari Pendeta Yonggi Cho, saudara. Terus kalau enggak, ya enggak ada apa-apa. Dia sama, dia dulu pemuda TBC harusnya mati, dokter sudah nyuruh dia pulang karena sudah enggak dianggap oleh dokter enggak bisa sembuh. Tapi bersyukur ada satu orang nginjili dia terus, akhirnya kasih Alkitab, ya nyuruh dia baca dan dia baca, akhirnya luar biasa, selesai baca lagi, selesai baca lagi, selesai baca lagi. Dan ternyata waktu yang ditentukan dokter sudah lewat. Orang mati, tidak mati. Malah saudara kelihatan sehat, periksa sembuh. Sejak itu dia percaya, serahkan dirinya dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa lakukan yang besar. Ya, kalau Tuhan ajak saya belajar di sana, sama. Jadi kalau saudara ikut terus ya, Tuhan bawa dari satu tempat ke tempat belajar lagi. Di Bogota, masih ingat belajar apa? Di Bogota, Komsel, prinsip 12, itu belajar dari sana. Lalu ya sekarang kita di Nigeria ya saudara, belajar dengan Adeboye. Tapi sebetulnya sejak tahun 2000 saya sudah di Nigeria belajar dengan satu pendeta namanya David Oyedepo. Masih ingat gak saudara? Nah itu enggak pernah diceritakan, hari ini kita lihat. David Oyedepo ganti gitu saudara. Biar ingat saudara. Jadi saya penasaran, ya saya dengan Pak Jo Bunita juga sempat ke sana belajar. Nah, ini saudara, ini yang paling kanan itu siapa? Siapa itu saudara? Siapa saudara? Ya David Oyedepo saudara. Ini ternyata itu anak rohaninya Adeboye. Ya saya baru tahu, ternyata dia itu anak rohani. Nah ini yang paling putih ini. Ya. Kalau ini Den Bagus. Ini Pak Jo. Ya saya ke sana, ya lanjutkan ya saudara. Saya suka belajar, ya, ini juga sama. Ya ini saya, ini David Oyedepo, ini Pak Jo Bunita. Ya lanjutkan saudara. Nah ini dulu, sekarang juga sama. Untuk ke sana itu harus vaksin dulu. Ya harus vaksin saudara. Kalau enggak boleh. Yellow fever saudara. Ya jadi ini hanya sekedar keterangan waktu itu dulu. Ya lanjutkan. Ini saya dijemput oleh timnya mereka. Ya lanjutkan. Ya ini yang di tengah juga paling putih ini salah satu stafnya. Kita enggak bisa hilang saudara ya di sana ya. Enggak bisa hilang. Ini tempat nginep yang untuk tamu-tamu saudara. Lanjutkan. Nah, saudara lihat ada beda sekali di jalan dan di tempatnya dia. Tempatnya dia nanti kita lihat namanya Kanaan Land. Ya, tanah perjanjian Kanaan. Di jalan sudah lihat saudara. Kita ada ini tembok pembatas, cengklak saja. Pokok kacau balau lah gitu di jalan saudara. Ya di luar Kanaan. Ya lanjutkan lagi. Ya ini masuk kompleknya dia, ya saudara, dia punya tempat yang besar, ya dari Kanaan Land, ya saudara lihat beda kondisinya, ya ini tadi kacau, ini rapi bersih. Lanjutkanlah, ini saudara lihat ya, rapi bersih, beda dengan yang di jalanan semuanya. Ini juga sama, ini hotel yang di kita tempat tinggal di sana, ya lalu ini penginapan banyak untuk tamu-tamu karena mereka seringkali mengadakan konferensi itu supaya bisa nginep di sana.
Lanjutkan. Nah, ada rumah makannya, kompleknya itu. Lanjutkan lagi. Apalagi ini juga ada rumah makan, ada beberapa rumah makan. Nah, di sana ada banknya sendiri, saudara. Jadi ya ini salah satu bank. Ya, lanjutkan lagi. Ada 2 atau 3, yang satu milik mereka sendiri. Ini juga bank lagi. Yang lain, saya di sana tuh kali ini yang ketiga ada bank lagi. Tapi ada yang banknya mereka sendiri juga, saudara. Loh, 4 malah ya. Lanjutkan lagi, apalagi pompa bensin sendiri. Karena ini masuk di satu komplek gitu, saudara. Kalau Solo misalnya Solo Baru misalnya gitu. Kompleknya sendiri semua. Ya, ada pompa bensinnya sendiri semua. Lanjutkan, tadi ada banknya. Ini untuk peralatan proyek pembangunan sendiri. Mereka buat ya proyek sendiri, bangun sendiri mereka, saudara. Ya, lanjutkan. Pabrik paving tadi itu untuk membuat paving. Lanjutkan. Ya, percetakan sendiri semuanya mereka gitu. Ya, lanjut lagi. Ya, pembangkit listrik sendiri juga. Satu komplek itu punya pembangkit listrik sendiri. Ya, lanjutkan lagi, apalagi. Ini satelit untuk penyiaran. Ya, sejak dulu dia sudah pakai ya semua khotbahnya, pelayannya disiarkan pakai satelit. Apalagi. Ya, mereka punya 250 bis untuk antar jemput. Kenapa, saudara? Itu dari sana ke kota 1,5 jam. Nah, itu karena pinggir. Dulu itu tempat nggak ada penduduknya gitu loh, saudara. Tuhan gerakkan di sana, dibangun, jadi banyak dilangsir. Orang kalau ke gereja, ya, dengar ya, orang ke gereja itu butuh kira-kira 6 jam. 6 jam, betul, minimal 6 jam. Karena berangkatnya 1,5 jam, pulangnya 1,5 jam, kebaktiannya hampir 3 jam. Mungkin lebih makannya, karena mau tidak makan, toh saudara, betul enggak? Paling sedikit 6 jam kalau orang kebaktian itu. Tapi luar biasa menyala mereka. Ya, ini biasanya ada 250 bis untuk antar jemput. Lanjutkan lagi. Ya, bengkel untuk perawatan sendiri juga, perbaikan semuanya. Lanjutkan lagi. Gereja cabang di seluruh Nigeria ada 300, seluruh Afrika 500. Ya, itu cabangnya mereka. Lanjutkan lagi. Tuh, punya pesawat jet sendiri gitu. Jadi pendetanya kalau pergi-pergi bisa naik pesawat sendiri, saudara. Ya, itu punya mereka. Mereka gereja-gereja yang besar pada umumnya punya. Seperti Adebuye mestinya ada. Oh, ada. Ini juga, ini David Oyedepo. Masih atau apa? Sudah? Sekolah, saudara. Dia punya sekolah ya dari playgroup dasar sampai universitas. Ini sekolah. Lanjutkan terus ya. Ya, saudara lihat Government University. Ini universitasnya. Ya, apa lagi? Ini College Science ya. Terus lanjut lagi. Apalagi pembangunan universitas. Ya, mereka bangun lagi. Lanjutkan lagi. Ya, pembangunan universitas kedua. Ya, bangun lagi. Terus. Ya, pembangunan universitas ketiga. Lanjutkan. Keempat. Ya, apalagi. Perpustakaan terbesar di Nigeria. Ya, itu mereka punya yang dalam komplek juga. Ya, kapel universitas kapasitas 5.000. Mahasiswanya waktu saya di sana sekitar 5.000, saudara. Mahasiswanya, tapi dia sekolah itu luar biasa. Lanjutkan dulu, nanti saya cerita. Nah, ini gedungnya, tempat ibadahnya mereka, saudara. Jadi khotbahnya di tengah di sini, saudara. Ini lingkaran gitu. Ya, kapasitasnya 50.600. Ini sekitar tahun 2000 saya di sana ini. Sekitar tahun 2000. Lanjutkan lagi. Masih ada enggak? Oh, sudah habis. Ya, jadi sebetulnya Tuhan itu sedang berkarya luar biasa. Kalau saya perhatikan tergantung kita bisa melihat atau tidak. Kita berani tangkap atau tidak dengan roh kita. Ya, Tuhan ingin lakukan hal yang luar biasa.
Saya percaya saat ini saatnya Tuhan akan lawat untuk bangsa kita Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Di sana kalau sekolah itu luar biasa, saudara. Beda, ada satu yang luar biasa tentang sekolah. Dia waktu kita sana belajar, banyakkan semua ya sekolah di mana-mana termasuk Indonesia. Kalau orang lulus sekolah ngapain? Cari kerja. Saya ulang. Orang lulus sekolah ngapain? Cari surga. Tapi di sekolahnya dia dibuatnya beda. Di sekolah itu digembleng untuk kalau sudah lulus bukan cari kerja, buat lapangan kerja. Saudara, sehingga jadi jawaban. Jadi dari berbagai kota, dari berbagai desa, sekolah di sana, lulusannya bukan untuk cari kerjaan, buat ya lapangan kerja di kotanya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Itu jadi visi. Jadi banyak orang sekolah sana karena jawab kebutuhan, saudara. Nah, saya rasa diberkati hari ini yang pasti saya ajak saudara coba berani tangkap semua. Kalau kita bisa ya ikuti Tuhan bekerja, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya sekarang Tuhan juga beri visi tempat kita, tapi hari ini saya percaya Tuhan akan memberikan impian yang daripada Tuhan yang mustahil, yang mustahil, yang mustahil. Baik untuk pelayanan atau untuk diri sendiri. Saya kenal dengan satu ya, saya enggak sebut namanya aja, satu ya banker yang ya luar biasa sekali bagi saya dulu. Jadi masih kecil, saudara, dia itu ya keluarganya miskin, dia merasa beli ini nggak bisa, beli ini nggak bisa. Tiap dia sekolah lewat satu bank gitu, saudara, ada bank. Lalu dia lihat, dia itu rindu sekali. Oh enak ya, oh tempatnya uang ya situ ya. Orang-orang kecukupan ya, saya mau ini itu enggak punya uang. Lalu itu jadi impiannya. Saya kalau besar harus bisa berhasil. Ya, saya terbatas untuk ini enggak bisa, untuk itu enggak bisa. Itu jadi impiannya, saudara. Sejak kecil, saudara. Maka sambil sekolah, sambil doa, sambil perjuangan, sungguh-sungguh akhirnya setelah dia ya sekolah selesai semua sukses jadi salah satu banker yang luar biasa sekali. Kenapa? Punya impian. Kenapa? Punya visi yang nyata sehingga bisa mencapai akhirnya. Ya, saja tangkap sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya saudara akan dapatkan karena kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan akan memberi. Coba berdiri kita doa sebentar. Ya, setelah itu kita akan ya masuk yang doa. Bagi berdiri saudara, angkat tangan kita doa yang minta ya impian yang mustahil dari Tuhan. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah bersabda, Tuhan itu ingin memberikannya. Arahkan tangan, arahkan hati saudara. Tuhan terima kasih karena Engkau berikan visi, impian yang mustahil. Tuhan, hambamu sudah sampaikan. Tuhan Kau sedang berkarya. Hari ini singkapan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada setiap kami, setiap orang yang ada di onsite ini, yang ada di online, dimanapun berada, yang saat ini sedang mengikuti. Oh Tuhan, firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan impian yang mustahil, yang daripada Tuhan. Sehingga itu terus akan menyertai mereka, itu menjadi tujuan yang dicapai, yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan saat ini, Tuhan Kau bukakan, Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, sungguh-sungguh kami terima dengan iman. Kami tahu Engkau sedang memberikannya. Kami tahu Engkau sedang memberikannya. Dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berikan pengurapan, berikan hikmat untuk kemampuan mencapai visi, impian yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah satukan kami, persiapkan di dalam Miracle Night ini untuk jadi penuai Tuhan. Amen. Untuk dipakai akhir zaman. Tuhan sekali lagi beri impian khusus untuk setiap kami. Sesuai dengan rencanamu untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.